Alhamdulillah, Bismillahirrahmanirrahim. Puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat rahmat dan karunia-Nya, serta salawat dan salam kita ucapkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam atas tuntunan dan tauladan yang telah diberikan beliau kepada kita semua. Nanda, kita pada pertemuan ini akan membahas tentang ukuran lokasi, di mana ukuran lokasi ini akan kita lihat pada 3 bagian, yaitu kuartil, desil, dan persentil. Nah, kuartil itu suatu bagian yang membagi distribusi data atas 4 bagian yang sama. Sedangkan desil itu membagi distribusi data menjadi 10 bagian yang sama. Persentil itu membagi distribusi data menjadi 1/100 bagian yang sama. Nah, kita lihat satu persatu untuk kuartil dulu ya. Nah, di kuartil kalau kita lihat pembagiannya melalui kurva, ini berarti ada Q1, Q2, Q3, Q1 seperempat, Q2 seperempat, Q3 seperempat, Q4 juga seperempat ya, jumlahnya 100%. Kalau kita persentasikan berarti masing-masingnya bernilai 25%. Ya, di sini keempat kenapa tidak dicari? Karena Q4 itu nilainya adalah 4/4. Q1 1/4, Q2 2/4, Q3 3/4, Q4 4/4. Nah, 4/4 itu sama dengan 1. Nah, 1 kalau kita kalikan dengan bilangan apapun, hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Nah, makanya yang Q4 tidak kita cari. Desil pun nanti seperti itu juga. Ada D1 sampai D9. Nah, D10-nya juga tidak kita cari. Kata nilainya juga 10/10. 1 juga. Nah, P100 begitu juga. 100/100 juga tidak kita cari. Jadi hanya kalau desil sampai D9, kalau persentil sampai P99. Ya, sekarang kita lihat untuk contoh ungroup data kuartil. Nah, untuk kuartil ungroup data, Q1 kita cari dengan nilai ke QI-nya dikalikan dengan N tambah 1 dibagi 4. Karena dia membagi 4 bagian data menjadi bagian yang sama. Ya, kita lihat contoh soalnya. Diketahui upah untuk 13 orang karyawan PT Abadi dalam ribuan per bulan yang datanya berdistribusi sebagai berikut. Ya, nah ini data yang observasi kita, yang data mentahnya masih belum tersusun. Nah, tugas kita pertama adalah menyusun data tersebut dari urutan yang terendah ke urutan yang tertinggi. Setelah kita urutkan data kita, data observasi kita ada 13. Ya, setelah data kita urutkan, barulah kita masukkan ke dalam formulasi untuk mencari letak atau posisi di mana kuartil berada. Nah, sekarang kita contohkan mencari kuartil 1, Q1 ya. Kita mencari Q1, maka ini masuknya angka 1. Ini kalau kita cari Q2, ini masuknya angka 2. Kita cari Q3, ini masuknya angka 3 ya. Karena ini Q1, makanya ini 1. Dikali dengan 13 tambah 1. 13 di sini adalah jumlahnya observasi kita, jumlah data kita 13. 1 di sini adalah angka mutlak, seperempat adalah karena dia kuartil, membagi 4 data menjadi bagian yang sama ya. Jadi 1 dikali 13 tambah 1 dibagi 4, dapatnya 3,5. Nah, 3,5 ini menunjukkan letak atau posisi. Artinya apa? Bahwa Q1 berada di antara data ketiga dan data keempat. Ya, tinggal kita masukkan. Data ketiga nilainya 40. Ini 40. Kemudian di data ketiga karena dia berada di antara data ketiga dan data keempat ada sisa angka dari data ketiga. Data ketiga 40, ada sisanya 0,5. Maka kita tambahkan dari 3,5 nih. Dari 3 angka mutlak ada bersisa dia 0,5. Maka kita tambahkan 0,5. 40 tambah 0,5. Dikalikan dengan data keempat dikurang dengan data ketiga. Data keempat 45, data ketiga 40. Ini dia. 45 kurang 40. Nah, dapatlah dia 42,5 setelah kita carikan ya. Artinya apa? 25% karyawan tersebut mempunyai gaji lebih kurang sama dengan 42.500 dibanding pada kuadran 1, pada Q1 ya. Nah, kemudian kita lihat lagi contohnya untuk Q2 misalnya. Nah, Q2 kita cari posisi kita karena kita mencari Q2, jumlah observasi kita 13, 2 kali 13 tambah 1 dibagi 4 dapatnya 7. Nah, Q2 berada pada posisi data ke-7. Pas pada data ke-7 ya, pada data ke-7. Data ke-7 nilainya berapa? Data ke-7 nilainya adalah 60. Maka kita tinggal masukkan bahwa nilai Q2 adalah 60. Artinya apa? 50% dari karyawan PT Abadi ini mempunyai gaji lebih kurang 60.000. Ya, itu untuk ungroup data. Nah, untuk grup datanya kita pakai formulasi QI
Q1, Q2, Q3, ini QI ya. Kita cari dengan tepi bawah atau lower class boundaries ditambah dengan interval atau panjang kelas. Nah, dikalikan dengan Q per 4N. Nah, ini nanti yang pertama kali kita cari dalam grup data untuk menentukan di mana posisi letak QI-nya itu berada, dikurang dengan JF, ini frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil berada, dibagi dengan frekuensi di mana kuartil berada. Ya. Nah, di sini kita lihat contohnya ada gaji 40 orang karyawan PT Sejati dalam ribuan rupiah per bulan. Ya, sudah diolah datanya dalam tabel distribusi frekuensi. Nah, ini kolom nomor, kolom gaji, kelas interval, kolom frekuensi itu merupakan daftar distribusi awal yang harus ada dalam setiap persoalan yang kita selesaikan dengan cara grup data ya. Nah, kemudian berdasarkan formulasi ini adalah tambahan kolom. Berdasarkan formulasi kita hanya memerlukan JF saja lagi. Itu frekuensi kumulatif kurang dari. Makanya kita tambahkan kolom frekuensi kumulatif kurang dari. Jadi setelah tabel dasaran 3 ini, kolom-kolom selanjutnya itu kita tambah berdasarkan kebutuhan formulasi ya. Nah, kita dapatkan bahwa FK-min-nya nilainya harus sama dengan jumlah frekuensi yang di akhir ya. Nah, untuk grup data kita cari contohnya di sini Q1 dulu. Nah, Q1 tepi bawah kelas kuartil berada. Tadi kita tahu yang kita lihat pertama kali adalah letak atau posisi di mana kuartil berada. Nah, kuartil berada di 1 dikali 40, 1 karena kita cari Q1 ya, 1 kali 40 per 4. 40 dibagi 4 dapatnya 10. Berarti Q1 berada di nilai frekuensi kumulatif yang 10. Nah, 10 adanya di mana? 10 adanya di antara data kelompok data kedua dan kelompok data pertama dan kelompok data kedua dan kelompok data ketiga, nilainya 10 ya, antara 8 dan 16 pada frekuensi kumulatif. Jadi letak atau posisi ini kita lihat nilainya dari frekuensi kumulatif kurang dari, bukan dari nilai frekuensi. Dia berada di antara 8 dan 16. 8 dan 16 berarti dia berada di antara kelompok data kelas kedua dan kelas ketiga. Nah, saat dia berada pada kelompok data kelas kedua dan kelas ketiga, nah kita asumsikan dia berada di kelas teratas. Berarti kita asumsikan bahwa Q1 berada di kelas ketiga. Ya, kita asumsikan Q1 berada di kelas ketiga. Nah, kemudian kita masukkan ke dalam formulasi. Karena Q1 kita asumsikan berada di kelas ketiga, maka tepi bawah yang kita ambil adalah tepi bawah sebelum tepi bawah di kelas kuartil berada. Nah, tepi bawah di kelas ketiga itu adalah 59,5. Tepi bawahnya atau lower class boundaries kelas ketiga adalah 59,5. Kita masukkan nilainya 59,5. Kemudian interval kelas ini karena kebetulan panjang kelasnya adalah sama ya. Panjang kelasnya adalah sama, bisa kita ambil panjang kelasnya 10 langsung. Tapi kalau seandainya panjang kelasnya itu berbeda, nah itu bisa kita ambil panjang kelasnya itu dari kelas yang termaktub ya, kelas ketiga, itu dengan cara mengurangi tepi atas di kelas yang kita maksud, dikurang dengan tepi bawah di kelas yang kita maksud. Atau upper class boundaries di kelas yang akan kita hitung, dikurangi dengan lower class boundaries di kelas yang kita hitung. Nah, dapatnya 10 juga ini ya. Ini 69,5 dikurang dengan 59,5 dapatnya juga 10 panjang kelasnya. Tapi kalau seandainya panjang kelasnya sama di antara satu kelas dengan kelas yang lainnya, nah itu bisa kita ambil sama saja. Tapi kalau kita membuat daftar distribusi frekuensi dengan aturan Stargers rule, nah biasanya panjang kelasnya akan sama selalu di berapa kelas pun kita buat. Ya. Nah, kemudian ini 10 merupakan tadi letak posisi ya. Kemudian JF adalah nilai frekuensi kumulatif sebelum kelas median berada. Nah, kelas kuartil berada. Kuartil kita tadi kita anggap berada di kelas ketiga. Maka frekuensi kumulatif sebelum kelas ketiga adalah 8. Masuk nilainya 8 ke dalam formulasi. Sedangkan frekuensi Q1, frekuensi di mana Q1 berada, nah itu adalah 8. Masuk nilainya 8. Nah, setelah kita masukkan ke dalam formulasi semuanya, kita dapatkan hasilnya adalah 62. Artinya apa?
Artinya 25% karyawan pada PT Sejati itu mempunyai gaji lebih kurang sama 62.000. Nah, itu yang kuartil untuk grup data. Nah, sekarang kita masuk desil untuk ungroup data. Nah, desil untuk ungroup data tadi sudah Ibu jelaskan bahwa dia membagi distribusi data menjadi 10 bagian yang sama. Berarti 10%, 10%. Seper 10, seper 10, seper 10. Yang D10-nya tetap tidak kita cari karena nilainya adalah 1, seperti yang Bu terangkan sebelumnya ya. Kita masuk contohnya untuk formulasi D1 itu menggunakan nilai ke D1 dikali dengan N tambah 1 dibagi 10. Satunya merupakan angka mutlak di sini. D1-nya ini kalau kita cari D1 berarti nilainya 1. Kita cari D3 berarti nilai D-nya 3. Per 10-nya karena dia membagi data menjadi 10 bagian yang sama. Ya, kita ambil contohnya dari contoh kuartil tadi bahwa dari 13 data ya. Nah, kita hitung contohnya desil D1. Nah, nilai D1, nah itu kita ambil ini 1, data kita ada 13, ditambah 1 angka mutlak dibagi 10 dapat 1,4. 1,4 artinya apa? Bahwa D1, nilai D1 berada di antara data ke-1 dan data ke-4. Nah, kita masukkan data ke-1 nilainya 30, masukkan 30. Sisa yang ada di data ke-1 dari sini adalah 0,4. Kita masukkan angkanya 0,4. Kemudian dikalikan karena dia berada di antara data kedua dan data ke-1, maka data kedua kita kurangi dengan data ke-1. Nah, kita selesaikan dengan kalkulasi dapat angkanya 32. Artinya apa? 10% dari karyawan tersebut mempunyai upah lebih kurang sama 32.000. Ya. Nah, begitupun dengan D2. D2 kita cari letaknya dulu. Letak D2 kita dapatkan setelah kita masukkan ke dalam formulasi, kita dapatkan letak D2 nilainya 2,8. 2,8 artinya apa? D2 berada di antara data kedua dan data ketiga. Sisanya 0,8. Ya, kita masukkan ke dalam formulasi nilai data kedua nilainya 35, sisa 0,8 kita tambahkan, kemudian kita kurangi data ketiga kurang data kedua, dapatnya 39. Artinya 20% dari karyawan tersebut mempunyai upah lebih kurang sama Rp39.000 untuk yang grup data. Sedangkan untuk yang ungroup datanya, DI kita cari dengan tepi bawah ditambah dengan DIN per 10 dikurang JF, ini masih sama JF-nya ya, dibagi dengan frekuensi di mana DI berada dikali dengan interval kelas atau panjang kelas ya. Nah, kita masuk lagi contohnya untuk grup data DI, ini kita ambil contohnya di PT Sejati tadi ya. Di PT Sejati kita ambil contohnya ya, kita pakai contoh PT Sejati yang jumlah observasinya 40. Kita cari EI untuk grup datanya. Itu posisi letaknya adalah 1, karena kita cari desil pertama berarti 1 dikali N, N-nya dalam 40 tadi berarti 1 dikali 40 dibagi 10 karena dia membagi 10 bagian data yang sama, dapatnya 10 dibagi 40 ya, 40 dikali 1, 40 dibagi 10 dapatnya 4. Dapatnya 4 ya, 4 kita lihat di dalam daftar distribusi frekuensi pada nilai frekuensi kumulatif kurang darinya. Nah, 4 itu berada di antara data ke-1 dan data kedua. Nah, sebagaimana Ibu katakan tadi, kalau dia berada di antara dua data, kita asumsikan dia berada di data kedua. Ya, berarti karena nilainya tadi 4 ada di antara 2 dan 8. Maka kita asumsikan dia berada di data kedua dengan nilai 4 tadi ya. Ya, kita asumsikan bahwa Q1, kita asumsikan bahwa D1 berada di data kedua, di kelompok data kedua dengan nilai 4 ya. Nah, itu fix sehingga frekuensi kumulatif kurang darinya. Nah, ini tepi bawah yang kita ambil adalah tepi bawah pada kelas di mana desil kita asumsikan berada. Berarti di sini adalah 49,5. Frekuensi yang kita ambil adalah 6 ya. 6 frekuensi yang kita ambil, kita masukkan ke dalam formulasi untuk desil D1. Nah, ini dapat ya. Ini tepi bawahnya 49,5 tadi. Nah, letaknya ada di 4. Nah, frekuensi kumulatifnya sebelum kelas D1 kita asumsikan tadi 2. Nah, frekuensi di mana
desil kita anggap berada di 6, panjang kelasnya ada 10. Nah, tinggal kita kalkulasikan dapatnya 52,83. Artinya apa? 10% karyawan mempunyai gaji lebih kurang Rp52.830. Nah, itu untuk desil. Nah, sedangkan untuk persentil, tadi dikatakan bahwa persentil membagi data menjadi 100 bagian yang sama. Berarti P1 sampai dengan P99. Masing-masing P-nya itu nilainya 1%, 2%, 3%, sampai 99% ya. Yang P100 juga tidak kita cari karena dia juga mempunyai nilai yang 1. 100 per 100, 1. Bilangan apapun itu dikalikan hasilnya tetap akan menjadi bilangan itu sendiri. Nah, kita lihat contoh persentil untuk ungroup data. Formulasinya kita cari dengan nilai ke P1 kali N tambah 1 dibagi 100. Nah, ini masih menunjukkan posisi atau letak di mana persentilnya berada. Ya, nah kita contohkan di sini P1. P1 kita dapat nilai persentilnya adalah 1,01. Nah, artinya P1 berada di antara data ke-1 dan data kedua. Ya, sisa 0,1 dari data pertama. Nah, kita masukkan nilai angka data pertama. X1 nilainya 2. Ini kita masukkan 2. Sisa 0,1 yang ini, sisa 0,1 ini kita masukkan ke sini, 0,01. Nah, kita masukkan ke situ. Nah, kemudian letaknya tadi nilainya adalah antara 1 dan 2. Nah, data kedua nilainya 4. Data ke-1 nilainya 2. Itu tinggal kita selisihkan. Kita formulasikan, kita masukkan dalam kalkulasi, dapat nilainya 2,02. Ya, artinya apa? 100% dari data penelitian ini nilainya adalah lebih kurang 2,02. Ya, begitupun untuk nilai P2 kalau kita cari di dalam ungroup data. Nah, sekarang kita masuk contohnya untuk mencari persentil pada grup data. Formulasinya hampir sama, itu tepi bawah ditambah dengan panjang kelas dikalikan dengan PIN per 100 karena dia persentil dikurang dengan JF ini jumlah frekuensi kumulatif kurang dari sebelum kelas persentil berada dibagi dengan frekuensi persentil berada. Ya, nah di sini kita lihat contoh soalnya ada modal 100 perusahaan PMDN dalam jutaan rupiah di mana datanya sudah diolah dalam tabel distribusi frekuensi sebagai berikut ya. Ini nomor KI frekuensi ini merupakan daftar distribusi awal ya. Ini LCB tepi bawah ini sebaiknya kalau Ibu anjurkan Anda nggak usah buat lagi. Karena ini udah harus hafal di luar kepala Nanda harus Nanda buat lagi tabelnya ini. Yang kita perlukan hanya FK-min, frekuensi kumulatif kurang dari. Dari mana dapat FK-minnya Nanda juga sudah tahu ya. Dari awal juga sudah dikatakan, dibicarakan mencari FK-min, frekuensi kumulatif kurang dari, dengan menggunakan frekuensi. Ya, sekarang kita contohkan persentil untuk grup data pada P1. Nah, P1 tepi bawah tambah panjang kelas 1 per 100 karena kita cari per 1 P1 maka 1 per 100. Kalau kita cari P5 berarti 5 per 100. Kita cari P50 berarti 50 per 100 ya. Dibagi 100 dikurang dengan JF ya, frekuensi kumulatif kurang dari di mana dia berada. Kemudian dibagi dengan frekuensi di mana dia berada. Ya. Nilai ini nilai 1 per 100 dibagi 100 bagi 100 kali 1 dapatnya 1 ya. Dapatnya 1 berarti dia berada di antara kelas pertama dengan kelas sebelum kelas pertama. Berarti kelas 0 yang tidak ada di dalam daftar distribusi frekuensi. Tidak ada dia dalam daftar distribusi frekuensi berarti FK-min sebelumnya itu nilainya adalah 0. 0 berarti nilai FK-minnya ya. Nah, kita ambil panjang kelasnya kalau dia berada di antara kelas 0 dan kelas ke-1, kita ambil dia, kita asumsikan dia berada di kelas ke-1. Maka tepi bawah yang akan kita ambil adalah tepi bawah kelas ke-1. Ya, panjang kelas yang frekuensi yang akan kita ambil adalah frekuensi pada kelas ke-1. Panjang kelas yang akan kita ambil adalah panjang kelas pada kelas ke-1. Nah, ini panjang kelasnya kebetulan juga sama 3333, tapi kalau seandainya panjang kelasnya tidak sama, maka kita ambil pada kelas yang bersangkutan dengan cara mengulangi tepi atas kelas yang bersangkutan dikurang dengan tepi bawah kelas yang bersangkutan. Atau upper class boundaries kelas yang bersangkutan dikurang dengan lower class boundaries kelas yang bersangkutan. Ya, tepi bawahnya kita dapat di sini 71,5, tepi bawah udah kita masukkan. Kemudian nilainya tadi adalah 1,
nilai posisi letak di mana persentil berada adalah 1. Nah, kemudian JF-nya adalah jumlah frekuensi kumulatif kurang dari sebelum kelas P1 berada, berarti nilainya tadi adalah 0, makanya dikurang 0. Nah, sedangkan frekuensi adalah jumlah frekuensi di mana persentil berada, jumlahnya 2. Nah, tinggal kita masukkan. Kita kalkulasikan dapat nilainya 73. Artinya apa? 1% perusahaan mempunyai modal lebih kurang sama dengan 73 juta rupiah. Nah, begitupun dengan P2. P2 kita cari dulu. Kita cari dulu letaknya. Letaknya 2/100 dibagi 100. Berarti letaknya ada di data pertama dan data kedua. Nah, kita masukkan masing-masing nilainya, nanti kita dapatkan angkanya adalah 74,5. Artinya bahwa 2% perusahaan mempunyai modal lebih kurang sama dengan 74.500.000 rupiah. Nah, demikianlah nanti untuk yang desil berikutnya, persentil berikutnya, silakan Anda coba-coba di rumah. Untuk penugasan nanti akan Ibu lanjutkan di WA Group ya. Ibu cukupkan sampai di sini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.